Oke, Sobat Mania, balik lagi nih di channel saya Koko-chan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Neo Satria nih, teman-teman. Jadi, eh, apa sih Neo Satria itu ya? Neo Satria. Dan ini terbaru di tahun 2022 nih, teman-teman. Jadi sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke video pembahasan, silakan dukung dulu channel saya dengan cara klik subscribe sebelah sini dan nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian klik suka pada konten saya. Nah, seperti itu. Nah, Neo Satria di tahun 2022. Neo Satria identik dengan karyawan anyar gitu ya, karyawan baru di ekspedisi Antaraja. Nah, seperti apa perhitungan uang yang didapat oleh Satria New Satria ya. Jadi karena ini berbeda dengan Satria di tahun sebelumnya, Satria reguler maupun Satria TF ya. Jadi modelnya sekarang di 2022 karyawan Antaraja atau Satria ya yang baru masuk, khususnya yang baru masuk di ekspedisi Antaraja karyawan anyar, sekarang perhitungannya udah beda nih teman-teman Mania. Jadi hampir sama dengan ekspedisi-ekspedisi yang lain yang menggunakan perhitungan persentase. Jadi bisa dikatakan Neo Satria atau karyawan anyar untuk tahun ini kerjanya bisa dikatakan lebih berat atau lebih ngoyo ya, karena dia dituntut harus membawa paket sekian 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 gitu, dan pick upan sekian sekian sekian. Jadi modelnya dia persentase nih teman-teman, dari segi delivery paket atau kiriman paket sama pick upnya. Jadi seperti itu. Jadi hitungannya sekarang Neo Satria itu untuk gajinya sudah persentase. Jadi nggak sama seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan dia langsung gaji UMR, nggak ngurus dia mau bawa paket 50 kayak 100 kayak dan seterusnya, dia nggak ngurus nih. Kalau tahun sebelumnya kan UMR, terus uang transport, terus uang servis ya, BPJS dan segala macam. Nah, untuk tahun ini sangat berbeda nih teman-teman, untuk khusus untuk Neo Satria itu ya, karena mereka hitungannya sudah persentase. Jadi dia sudah nggak dapat gaji pokok ya, sudah dihapus itu, nggak ada gaji pokok, nggak ada uang servis, nggak ada uang transport. Kemudian untuk BPJS dia tetap masih dapat untuk BPJS. Kemudian untuk insentif ya sama, insentif pasti ada, cuman dia lebih besar insentifnya kalau performa dia baik, bagus gitu ya, insentifnya lebih besar. Bahkan kalau dia performanya oke ya, dari segi delivery sama pick up, dia bisa-bisa mendapat bayaran atau gaji ya di atas gaji TF atau TF2 gitu ya. Kita katakanlah gaji TF itu sekitar 4 juta, 3,5 sampai 4 juta misalkan. Dia bisa-bisa lebih dari itu, teman-teman. Jauh lebih gede, bahkan dia bisa juga dapat 6 juta lebih kalau dia bisa membawa paket sekian, terus dia bisa pick up sekian, dan semuanya performanya oke lah gitulah ya, nggak over SLA gitu ya, pokok SLA nya oke seperti itu. Jadi modelnya sama seperti kayak ekspedisi yang lain nih ceritanya, dia sudah persentase ya. Jadi kalau dia misalkan bawa paket sedikit, otomatis yang dia dapat pasti sedikit gitu ya. Tapi kalau dia
eh, minta nih ke temennya, saya mau bawa sekian. Nah, terus temennya udah nggak sanggup nih, misalkan dia minta, ya nggak masalah, sah-sah aja misalkan. Asal kompak lah semuanya seperti itu. Jadi New Satria ini menurut saya pribadi dan teman-teman yang lain bisa dikatakan lebih berat tantangannya ketimbang di tahun sebelumnya, bahkan lebih berat dari Satria Dewe nih. Karena kalau Dewe kan sudah terjamin dia sehari dia mau ngirim, misalkan ngirim 50 atau 100, kan nggak tahu volume setiap harinya, tapi setiap hari dia sudah, kalau Dewe itu sudah dipatok, harganya itu sudah dipatok untuk bayarannya sudah pasti, mau bawa sedikit atau banyak, kalau Dewe kan sudah pasti. Tapi kalau Neo Satria ini berbeda, jadi dia tergantung sama volume paket setiap harinya beserta pick up-nya seperti itu. Ya jadi hitungannya dia kalau bawa banyak, pick up banyak, otomatis dia dapatnya banyak juga seperti itu. Tapi kalau sudah dalam keadaan sepi, misalkan delivery sepi sama pick up sepi, ya tidur deh. Itu ya. Ya begitulah. Ya kan namanya kita kan ikut orang, ikut perusahaan, ya mau nggak mau kita harus mengikuti peraturan yang ada. Itulah ya risikonya jadi karyawan memang seperti itu. Ya ketimbang nggak kerja gitu ya. Dan ini berlaku mulai Februari tahun 2022 nih teman-teman. Jadi buat kalian All Shoppers Mania yang berniat ingin gabung dengan ekspedisi Antaraja, ya ya silahkan saja dicoba. Kalau sudah berpengalaman di ekspedisi yang lain ya modelnya ya samalah seperti itu. Nah ya, cuman kita ini kayaknya sih kerjanya sih lebih enjoy gitu ketimbang ekspedisi yang lain, nggak terlalu gerusa-gerusu, terlalu tertekan tuh enggak ya, masih bisa lah nyantai seperti itu. Jadi itu ya, kalau sekarang New Satria sudah modelnya persentase dari banyaknya paket yang dia bawa. Nah pertanyaannya berapa bang eh, per paketnya gitu ya. Nah, menurut data informasi yang saya peroleh untuk saat ini sih katanya sih per paket itu 2000 itu ya teman-teman ya. 2000 per paket ya, kalian bisa kalikan saja kalau sehari membawa 50 udah dapat 100. Ya sih enak ya. Nah, masih enak gitu ya. Tapi kalau di daerah kota besar apalagi ya, kalau 50 itu saya rasa nggak mungkin, pasti banyak lah bawanya ya. Bisa lebih dari 100. Tetapi kalau kayak kita di Kalisat, di daerah pinggiran yang mengcover pinggiran nih, pelosok ya. 50 itu udah banyak nih teman-teman. Sampai perut itu punggungnya sini sakit nih. Pasti, apalagi kayak saya nih ngirim daerah Silo yang TF nih areanya gitu ya, transit ya, area coveran. Pasti PR udah bawa seket itu udah. Aduh. Ya balik lagi tadi ke diri masing-masing. Namanya ikut perusahaan, namanya ikut orang gitu ya. Ya begitulah peraturannya, aturan mainnya gitu ya. Ya ketimbang nggak kerja gitu ya. Jadi itu saja informasi yang saya dapat untuk New Satria tahun ini ya. Sudah berbeda dengan Satria reguler sama Satria TF sama Satria DW ini sangat berbeda sekali. Wow sekali untuk New Satria. Ya, segitu saja informasi yang dapat saya bagikan ke kalian. Silakan kalian juga berbagi nih sama teman-temannya, bagikan link video saya agar teman-teman kalian itu tahu tentang ekspedisi Antaraja ya. Terima kasih udah nonton. Nantikan juga video-video terupdate dari channel Koko Chan. Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari saya Koko Chan. Oke, sampai jumpa.